Nah, sedangkan menurutku yang dimaksud Tuhan menikah itu begini. Nah, sini tanganmu. Dari tidak punya kita menjadi punya. Dari tidak punya duit, kebersamaan kita ini jadi punya duit. Bekerja sama kita untuk nyari duit bareng. Dari tidak punya mobil karena kita bekerja sama, akhirnya kita punya mobil. Dari tidak punya rumah, kita berpikir berdua, akhirnya punya rumah. Jadi kita tuh simbiosis mutualisme. Dan yang mengikat kita ini cinta. Jadi cinta tuh menyatukan harusnya. Nah cinta, kebanyakan cinta tuh justru menjadikan perang. Karena sebenarnya bukan cinta. Tapi nafsu. Nah, sama aja kalau di petunjuk tuh, petunjuk Tuhan dengan petunjuk iblis tuh, kalau nggak jelas jeli-jeli banget, dianggap sama aja. Terus yang menyatukan kita tuh tujuan. Tujuan menikah dengan aku untuk apa? Biar kaya, misalkan. Ya kalau aku miskin pasti lo berhenti. Tujuanku menikah dengan lo karena lo cantik. Kalau lo keriput berhenti. Tapi kalau tujuanmu menikah dengan aku atau aku menikah dengan lo tuh tujuannya untuk hidup bersama, pasti selalu bersama-sama. Nah kita saling melengkapi aja satu sama lain. Saling menyemangati. Kalau lo ngedown, gue nyemangatin. Kalau gue yang ngedown, lo yang nyemangatin. Saling. Kayak itu, simbiosis mutualisme. Nah itu. Simbiosis mutualisme itu gitu. Nah yang terjadi pernikahan saat ini gini. Cepat-cepatan. Balap-balapan ya. Kalau nggak gini. Ya. Kalau nggak gini. Ya. Posisi menikah tuh bukannya begini, yang benar tuh bukan begini. Ini laki-laki kan? Iya. Yang benar tuh gini, nah tetap di depan dikit laki-laki tuh. Bukan gini. Kalau begini posisinya, ini dianggap ajudan. Posisi ajudan kan gini. Posisi ajudan. Nah kalau ini pendamping, nah begini. Jadi ini tetap memimpin, tapi tetap terjadi komunikasi berdua nih, saling ngomong, saling negor gitu. Itulah pernikahan. Nah kalau pernikahan itu hanya sebuah transaksi, tapi mengatasnamakan cinta dan Tuhannya, ya yang terjadi seperti ini. Yang kasus Yesi ini. Aku ini jelek. Dengan adanya lo jadi keren. Lo ini bodoh. Dengan adanya aku jadi cerdas. Nah itu hidup bersama tuh. Bukan lo tuh ya. Tapi kan lo tuh. Tapi lo tuh tiap hari. Damainya kalau di tempat tidur. Keluar dari tempat tidur. Perang lagi. Saling kenal kalau di tempat tidur deh pokoknya. Habis itu lupa. Setahu aku, hal-hal yang dilakukan karena cinta itu pasti baik. Hal-hal yang dilakukan karena sayang itu pasti baik. Kurang ajar kamu begini-begini, nggak tahu diri. Terus tersinggung, aku begini nih karena cinta, ya nggak usah cinta lah kalau akhirnya mau maki-maki. Ya iyalah. Kalau akhirnya merendahkan. Kalau akhirnya merendahkan. Kalau akhirnya meremehkan. Kalau akhirnya saling makanya ada lagu orang berkata cinta atas nama Tuhannya sambil membunuh, memfitnah berdasarkan keyakinan mereka. Punya rasa cinta tapi memaki-maki.
Ya berantem aja. Nggak usah mengatasnamakan cinta. Kalau cinta saja membuat orang memaki-maki, terus apa lagi yang tidak membuat orang memaki-maki? Cinta saja membuat orang memaki-maki. Cinta saja membuat orang cemburu. Cinta saja membuat orang berprasangka. Bukan cinta, nafsu. Kalau jelek, seiring perjalanan waktu. Kemudian aku ketemu perempuan lain. Oh, dia lebih baik. Dia sangat cinta, aku pun sangat cinta. Jelek pula nyari lagi. Nah, gue jelek di matamu. Mulai lo ketemu laki-laki lain. Dia pengertian, dia lemah lembut. Ya karena lagi dompet tebal kan. Dompet tipis, nyari lagi. Dan mengatasnamakan cinta dan Tuhan. Jadi wajar kalau menderita terus. Ya ini sebuah bukti. Bahkan viral. Dan ini akan menjadikan orang jadi takut. Otomatis semua orang yang tidak tahu titik persoalannya menganggap perempuan ini materialistis. Akhirnya laki-laki yang baru berjuang dalam hidupnya takut untuk menikah. Ya seperti itulah. Kesimpulannya, cinta itu menyatukan. Cinta itu menerima. Cinta itu memberi. Karena rasa cinta melindungi. Rasa cinta itu menghormati. Rasa cinta itu menghargai. Sayang itu menjaga. Sebesar apapun cintaku ke lo, kalau tidak membuatmu nyaman, itu bukan cinta namanya. Sesayang apapun aku terhadap lo, kalau sayangku ini membuatmu tertekan, itu bukan sayang. Tapi itu semua nafsu namanya. Jadi tolong bedakan apa itu cinta, apa itu sayang, dan nafsu. Kalau keberadaanku ini tidak membuatmu merdeka, kalau keberadaanku ini tidak membuatmu nyaman, kalau keberadaanku ini menjadikanmu jelek, kalau keberadaanku ini menjadikanmu bodoh, untuk apa keberadaanku ini? Begitupun sebaliknya. Kalau dengan rasa cintamu, aku tidak bisa kemana-mana. Kalau dengan rasa cintamu, aku jadi tertekan. Ya apa gunanya kita bersama? Dan itu semua terjadi bukan karena rasa cinta dan sayang. Tapi itulah nafsu. Tolong digarisbawahi. Sesuatu yang egois. Sesuatu yang bikin marah. Sesuatu yang bikin tersinggung. Sesuatu yang sifatnya prasangka, sesuatu yang sifatnya menyakitkan, sesuatu yang sifatnya merendahkan, sesuatu yang sifatnya mencaci maki, itulah nafsu. Mayoritas orang itu tidak bisa lupa dengan pasangannya, bukan karena rasa cinta dan sayang, tapi karena nafsu. Tapi karena tidak mau jujur aja. Karena setahu aku, cinta itu semua hal baik. Sayang itu sesuatu yang bikin nyaman. Lo ada sesuatu yang indah di rumah ini. Pasti lo tempatkan di tempat yang pantas.
Kalau ditanya apa alasannya? Karena aku sayang. Tapi sesuatu yang indah, yang bagus dan bernilai, lo simpan rapat-rapat, itu bukan karena sayang. Tapi karena takut dilihat orang. Kemudian diambil orang. Makanya kan lo capek kan selama pacaran. Jelek capek, cantik capek. Capek. Jadi sekali lagi, segala hal baik, itulah cinta. Segala hal yang bikin nyaman dan membuat kita merdeka, itulah sayang. Di luar daripada itu, itulah nafsu. Tolong bedakan. Diterima atau tidak. Diakui atau tidak. Tapi kalau direnung-renungkan, itulah yang sebenarnya. Dan kembali ke kasus Desi ini. Yesi ini. Tidak akan dia mengambil keputusan segampang itu. Kalau bukan karena dasar yang kuat. Dan apa yang terjadi dengan Desi dan Riandono ini, jadikanlah pelajaran. Biar kita tidak mengalami hal yang sama. Jangan cuma diolok-olok, dicemooh dan disalahkan. Karena bisa jadi kelak kita mengalami hal yang sama. Tapi kalau kejadian Yesi dan Riandono ini dijadikan pelajaran, pasti kelak kita akan lebih hati-hati. Biar tidak terjadi. Percayalah, orang yang mencemooh, orang yang mengolok-olok, orang yang cuma bisanya menilai segala hal salah, dia akan mengalami hal yang sama kelaknya nanti. Pasti itu. Asal permusuhan manusia itu karena prasangka. Kalau tanpa prasangka, manusia ini tidak akan saling menilai, tidak akan saling mencemooh. Dan dasar prasangka itu karena iri dengki dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Dasar ketidakpercayaan terhadap diri sendiri karena lupa dengan Tuhan. Tuluslah dalam berhubungan dengan Tuhan. Aplikasinya pasti akan tulus dengan sesama. Tapi kalau dengan Tuhan sendiri hitung-hitungan, pastilah dengan sesama pun akan hitung-hitungan. Pasti. Jadi semoga apa yang terjadi dengan Rian dan Yesi tidak akan pernah dialami siapapun. Dan semoga apapun yang terjadi dengan Yesi dan Riandono, sesegera mungkin ada jalan keluar. Kalaupun tidak bersama, tetap akan menjadi baik. Saling renungkanlah satu sama lain. Biar jadi pelajaran. Terakhir, pesan untuk orang-orang yang masih kecewa karena pernah batal menikah. Kekecewaan itu kadang-kadang anak tangga, diakui atau tidak, anak tangga menuju kebahagiaan. Kalau kekecewaan itu dijadikan sebuah renungan untuk jadi baik.
Orang yang bisa membaca itu awalnya tidak bisa membaca. Orang yang bisa berjalan itu awalnya tidak bisa berjalan. Orang yang tidak bisa berbicara, orang yang bisa berbicara awalnya tidak bisa berbicara. Orang yang kaya itu awalnya karena miskin. Orang yang kuat itu biasanya karena banyaknya kesedihan. Jadi segala hal yang mengecewakan, jadikanlah motivasi untuk jadi lebih baik. Jadikanlah pelajaran. Jangan pernah kekecewaan itu menjadikan kita takut untuk memulai sesuatu yang baru. Ada salah yang kita sadari, ada yang tidak. Makanya siapapun yang pernah mengalami kekecewaan dalam hal apapun, merenunglah. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!